sebenarnya ini sudah menjadi rutinitas kita yang memang harus kita lakukan setiap semester atau setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube Kang Hayat. Jangan lupa ya. Di dalam ketentuan PO-PAK misalnya, buku itu paling tidak minimal 1 tahun 1 buku, baik itu buku ajar dan atau buku referensi atau buku monograf. Ini sesungguhnya harus kita lakukan atau kita tulis, karena bagaimanapun juga kita juga berkecimpung dengan dunia literasi, misalnya mengajar, kemudian meneliti, kemudian mengabdi, mengisi pertemuan ilmiah, mengikuti konferen dan seterusnya. Itu bahan-bahan yang potensial untuk kita jadikan buku, karena buku itu merupakan pemikiran-pemikiran kita yang semestinya memang sudah menjadi keharusan kita untuk menuliskannya, baik berupa artikel-artikel yang sudah pernah kita publikasikan atau karya-karya lain yang belum dipublikasikan secara luas seperti buku, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menuliskan dan menyebarluaskan. Karena insya Allah dengan karya buku ini, ilmu kita, pemikiran kita, kemudian apa yang kita miliki berkaitan dengan pengetahuan kita, insya Allah akan memanjangkan umur kita dari karya-karya buku itu. Maka kalau salah satu pepatah mengatakan seorang penulis itu ketika selesai menulis buku dan bukunya dipublikasikan, maka sesungguhnya ia sudah memanjangkan umurnya dari karya-karyanya itu. Dan seringkali saya sampaikan di dalam berbagai forum, maka hidup kita itu sebenarnya hanya sekali, Bapak Ibu. Jadi bisa mengoptimalkan dan mengusahakan semaksimal mungkin kehidupan kita itu dengan sesuatu yang manfaat atau sesuatu yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas, terutama kepada ilmu pengetahuan. Maka kalau bisa dimaksimalkan itu, nama kita tidak hanya ditulis di batu nisan saja, tetapi bagaimana caranya nama kita itu tertulis di dalam karya-karya kita yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang, oleh generasi muda kita, oleh para penerus kita, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin luas, semakin mengalami berbagai perubahan, maka bagaimana kita berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu dengan menuliskan buku kita melalui karya-karya kita, termasuk misalnya buku ajar, buku referensi itu sangat dibutuhkan sekali selain oleh mahasiswa kita, juga oleh mahasiswa lain yang memiliki irisan keilmuan atau memiliki satu rumpun keilmuan, sehingga buku-buku itu nanti akan terus menjadi bagian dari syafaat kita kelak di yaumil akhir. Insya Allah itu akan menjadi sebuah saksi bahwa buku-buku itu pernah kita tulis, buku-buku itu pernah kita sampaikan di dalam karya-karya kita, sehingga insya Allah kalau kita menanam kebaikan hari ini, maka kelak kita akan memanennya. Tidak ada yang tidak berarti apa yang kita tulis itu, atau tidak ada yang tidak berguna apa yang kita untaikan dalam bentuk tulisan itu. Kelak insya Allah akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, sekilas ini profil saya karena menulis buku, sedikit sharing pengalaman saja. Saya menulis buku itu dimulai dari mengelola jurnal dan mengelola berbagai majalah, sehingga ketertarikan dalam menulis itu memang perlu untuk dipraktekkan atau dilakukan, sehingga menulis itu tidak serta-merta pengen nulis kemudian bisa menulis, enggak, tapi butuh latihan,
butuh praktek, butuh pembacaan yang kuat dan seterusnya. Banyak ikhtiar atau usaha yang memang harus kita maksimalkan untuk bisa menjadi penulis. Semua orang insya Allah bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa menjadi penulis. Dan menjadi penulis itu merupakan pekerjaan yang mulia dan istimewa Bapak Ibu. Karena sedikit yang melakukan, tetapi memiliki dampak yang sangat luas terhadap buku-buku yang kita hasilkan. Oleh karena itu, di dalam praktek-praktek penulisan, Bapak Ibu memang harus perlu untuk terus menekuni atau mengistiqomahkan diri di dalam menulis itu. Jadi tidak hanya pas butuh nulis, pas pengen nulis, atau pas pengen naik pangkat gitu baru nulis buku. Sehingga ya kadangkala belepotan. Atau pas pas ada apresiasi baru nulis. Jadi usahakan menulis itu kalau bisa ya diusahakan setiap hari atau diistiqomahkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Walaupun tidak di buku atau di Microsoft Word, tapi di media-media lain juga ada apa-apa. Banyak sekarang jalur-jalur yang bisa kita manfaatkan untuk menulis, misalnya di Facebook. Isi dengan tulisan-tulisan yang mungkin pengalaman-pengalaman kita. Nanti kalau sudah terkumpul banyak baru kita jadikan buku, kita kuatkan pemikiran-pemikirannya, kita kompilasikan menjadi buku. Itu juga bisa. Banyak cara untuk bisa memiliki buku, tidak harus misalnya duduk kemudian nulis seharian kemudian jadi buku, enggak. Tapi butuh proses yang panjang untuk bisa memiliki buku yang bagus, buku yang yang bisa diterbitkan di penerbit-penerbit nasional.